Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Hazila. Saya Debbie Amelia. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai sistem dan struktur pernapasan pada vertebrata. Nah, sistem pernapasan dan struktur pernapasan pada vertebrata itu ada pada Pisces, amfibi, reptil, apes, dan juga mamalia. Nah, bagaimana sih sistem pernapasan pada vertebrata? Yuk tonton videonya sampai habis. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan vertebrata. Sistem pernapasan pada hewan adalah serangkaian organ, struktur yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sisa metabolisme. Nah, oksigen yang diambil diperlukan untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler, sedangkan karbon dioksida harus dikeluarkan jika terakumulasi. Nah, secara umum, fungsi utama sistem pernapasan pada hewan adalah untuk menjaga pertukaran gas yang efisien antara tubuh dan lingkungannya guna mendukung proses kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada Pisces. Ikan bernapas dengan insang. Nah, insang ini dia juga berfungsi sebagai alat ekskresi dan transportasi garam-garam. Oksigen di dalam air akan berdifusi ke dalam sel-sel insang. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam struktur sistem pernapasan pada Pisces. Yang pertama itu ada tutup insang atau operculum. Nah, hanya terdapat pada ikan yang bertulang sejati, sedangkan pada ikan bertulang hewan ini tidak terdapat tutup insang. Nah, yang kedua itu ada membran Brownsteiga atau selaput tipis yang di tepi operculum. Nah, berfungsi sebagai katup pada air pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga ini ada lengkung insang dan juga arkus atau branchialis sebagai tempat melekusnya tulang tapis insang dan daun insang. Yang keempat ini tulang tapis insang. Ia berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima ini ada daun insang. Nah, daun insang ini dia berfungsi dalam sistem pernapasan dan peredaran darah, tempat terjadinya masuk O2 dengan CO2. Yang keenam ini ada lembaran atau filamen atau insang bronchiolus atau berwarna kemerah-merahan. Yang ketujuh ini saringan insang atau tapis. Ia berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga mulut. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan organ khusus yang disebut insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab untuk mendapatkan yang ia terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepalanya. Nah, ikan ini mendapatkan oksigen melalui mulut ini karena ikan dan insang ini akan bekerja bersama-sama untuk memompa air. Nah, masuknya air ini akan dibuat oleh ikan ini dia dengan menutup mulutnya dan membuka kembali mulut insangnya secara bersamaan. Jadi air yang dihirup akan dilewati insang. Nah, saat itulah oksigen di dalam air akan terserap dan karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada amfibi. Nah, hewan amfibi ini ia termasuk kelompok hewan yang hidup di perairan dan daratan dalam siklus hidupnya. Ketika di perairan pada fase berudu, amfibi akan bernapas dengan insang. Nah, apabila di daratan pada fase dewasa, amfibi akan bernapas dengan kulit dan paru-paru. Selanjutnya ini kita masuk ke sistem pernapasan yang unik karena mereka dapat bernapas dengan beberapa cara. Tergantung pada tahap kehidupan dan kondisi lingkungan. Yang pertama ini pada insang. Larva atau amfibi yang masih dalam tahap larva seperti kecebong bernapas menggunakan insang. Nah, insang ini dapat berupa insang luar atau eksternal yang terlihat seperti filamen di sisi kepala, atau insang ini di dalam atau eksternal. Yang kedua ini ada kulit. Amfibi dewasa bernapas melalui kulit mereka yang memiliki jaringan pembuluh darah. Kulit amfibi ini harus tetap lembab agar distribusi oksigen ini dan karbon dioksida ini dapat berlangsung dengan efisien. Yang ketiga ini ada paru-paru. Nah, amfibi dewasa ini juga memiliki paru-paru yang digunakan untuk pernapasan darat. Nah, paru-paru amfibi ini tidak sekompleks
mamalia dan memiliki permukaan eksternal yang lebih sederhana. Nah, yang keempat ini pernapasan pada mulut. Pernapasan pada mulut amfibi juga ini dapat melakukan pertukaran gas melalui lapisan tipis di dalam rongga mulut atau bronchial cavity. Nah, udara ini masuk ke dalam rongga mulut dan oksigen ini diambil melalui membran yang lembab di permukaan ini. Selanjutnya ini ada sistem pernapasannya. Nah, sistem pernapasan pada kata ini adalah hewan yang hidup di perairan dan juga di daratan. Ketika ia berupa kecebong, katak akan hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nah, insang kecebong ini ia terletak di luar tubuhnya, terdiri atas lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah mulai revolusi menjadi kata, insang akan masuk ke dalam dan akan menyusut seiring berjalannya waktu. Kemudian seiring berjalannya waktu pada fase kata dewasa, ia akan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru ini ia terdapat banyak gelembung di udara yang sangat kecil dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung ini ada oksigen diserap dan karbon dioksida ini akan dikeluarkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sistem pernapasan pada reptil. Nah, sistem pernapasan pada reptil ini, memiliki beberapa adaptasi untuk kehidupannya di darat yang umumnya tidak sama pada bagian amfibi. Nah, reptil ini mendapatkan semua kebutuhannya melalui paru-paru. Nah, pada paru-paru reptil ini dia berkembang lebih baik pada hewan amfibi. Selanjutnya ini kita masuk ke dalam struktur sistem pernapasan pada reptil. Nah, reptil ini memiliki sistem pernapasan yang lebih maju dibandingkan tetapi sederhana juga dibandingkan dengan mamalia. Yang pertama itu ada pada lubang hidung. Lubang udara masuk melalui hidung yang terhubung ke rongga hidung. Rongga hidung ini menghangatkan dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua ini ada trakea. Trakea adalah saluran utama yang membawa udara dari rongga hidung atau mulut ke paru-paru. Yang ketiga ini ada paru-paru. Reptil memiliki paru-paru yang lebih berkembang dibandingkan amfibi. Nah, paru-paru pada reptil ini ia memiliki struktur bersekat atau divertikula yang meningkatkan permukaan untuk pertukaran gas. Nah, yang keempat ini ada reptil. Reptil menggunakan otot yang keempatnya ada otot pernapasan. Nah, reptil menggunakan otot-otot di sekitar tulang rusuk ini seperti otot interkostal untuk menggerakkan sangkar rusuk. Nah, selanjutnya ini ada glotis. Nah, glotis ini adalah bukaan trakea yang terletak di bagian belakang mulut. Glotis ini membantu mengontrol aliran udara masuk ke dalam keluarnya paru-paru. Selanjutnya ini kita masuk Hewan ke dalam sistem reptil pernapasan bernapas pada reptil. menggunakan Nah, sistem pernapasan paru-paru. pada reptil ini Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, begitulah contoh pernapasan pada sistem pernapasan pada reptil. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan pada aves. Nah, aves ini sendiri bernafas menggunakan paru-paru, dan paru-paru yang dimiliki aves ini ukurannya relatif lebih kecil daripada ukuran badannya. Nah, aves ini sendiri juga mempunyai organ tambahan yang disebut dengan sakus pneumatikus ataupun kantong udara ataupun pundi-pundi udara. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur dari sistem pernafasan aves. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung ini adalah jalur awal dari masuknya udara ke tubuh aves. Yang kedua ada trakea, yakni tabung panjang yang menghubungkan bagian luar ke tubuh dengan paru-paru. Yang ketiga ada siring. Siring ini pada burung adalah organ penghasil suara yang berada di trakea sebelum bercabang ke bronkus. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru pada burung ini strukturnya berbeda dengan mamalia. Paru-paru burung ini lebih kaku dan tidak mengembang seperti balon. Mereka terhubung dengan kantung udara yang membantu pergerakan udara secara stabil. Selanjutnya ada kantung udara. Kantung udara ini adalah
tempat penyimpanan yang membantu sirkulasi udara di dalam paru-paru selama proses pernafasan. Nah, kantung udara ini sendiri juga memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu pernafasan saat terbang, meringankan tubuh, mengatur suhu tubuh, dan membantu dalam proses terbang. Selanjutnya ada bronkus dan parabronkus. Bronkus ini adalah saluran yang membawa udara ke dalam paru-paru. Udara kemudian mengalir melalui struktur yang lebih kecil disebut parabronkus, di mana pertukaran gas terjadi. Masuk ke sistem pernafasan pada aves atau mekanisme pada sistem pernafasan dari aves. Dimulai dari aves tersebut menghirup udara dan selanjutnya diteruskan ke paru-paru yang sebagian dibagikan ke kantong udara. Nah, mekanismenya terjadi dengan dua tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dimulai dari pada saat aves ini mengangkat sayapnya. Nah, di sini terjadi kantung udara yang berada di antar tulang korakoid atau tulang lengan atas terjepit dikarenakan aves ini mengangkat sayapnya. Nah, udara yang seharusnya berada di kantong udara ini dialirkan ke kantong udara yang berada di bawah ketiak. Nah, proses ini disebut inspirasi. Selanjutnya adalah proses ekspirasi. Dimulai dari pada saat aves tersebut menurunkan sayapnya. Nah, pada saat aves tersebut menurunkan sayapnya, kantong udara yang berada di bawah ketiak terjepit. Nah, kalau tadi udara tersebut berada di kantung udara yang di bawah ketiak, pada saat aves tersebut menurunkan sayapnya, kantong udara yang di bawah ketiak ini terjepit dan membuat udaranya harus dialirkan ke kantong udara yang berada di antar tulang korakoid. Nah, kantung udara yang berada di antar tulang korakoid ini menjadi mengembang dan udara dialirkan ke sini. Nah, udara yang sudah masuk ke dalam kantong udara antar tulang korakoid ini akan dikeluarkan kembali dari tubuh aves, yang mana sudah berupa karbon dioksida. Keluarnya udara yang berupa karbon dioksida ini disebut dengan ekspirasi yang terjadi secara difusi. Masuk ke sistem pernafasan mamalia. Nah, mamalia ini sendiri bernafas menggunakan paru-paru nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke strukturnya apa saja. Yang pertama ada hidung. Hidung ini adalah tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh mamalia tersebut. Kedua ada trakea. Trakea ini adalah pipa udara. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ utama dari pernafasan. Yang keempat ada bronkus dan bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru, trakeanya bercabang menjadi tabung yang lebih kecil yang disebut bronkus dan bronkiolus yang membawa udara ke bagian dalam paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus ini di ujung bronkus terdapat kantong udara kecil. Kantong udara ini disebut alveolus. Disinilah oksigen dari udara-udara yang masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah keluar ke alveolus. Nah, sistem pernafasannya dimulai dari pada saat mamalia tersebut menghirup udara tersebut masuk ke hidung yang mempunyai tulang berkelok-kelok. Tulang berkelok-kelok ini membantu untuk memperluas dari olfaktori atau penciuman. Nah, setelah masuk ke hidung, selanjutnya udara tersebut melewati laring yang terdapat pita suara. Setelah melewati laring, udara tersebut lanjut ke trakea. Trakea tersebut mempunyai percabangan yakni bronkus. Nah, bronkus mempunyai percabangan bronkiolus. Udara tersebut melewati bronkus, bronkiolus, dan terakhir udara tersebut masuk ke alveolus yang terdapat di paru-paru.
Alveolus ini sendiri berupa kantung udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Nah, disinilah pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida terjadi. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.